Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Kepri? Jumpa lagi kita dalam Bincang Cerdas episode kali ini yang kita ketahui dengan mulai diberlakukannya new normal, sektor pariwisata mulai bersiap dan perlahan membuka diri. Bagaimana keberlangsungannya di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kabupaten Karimun? Inilah Bincang Cerdas. Pemirsa, di Bincang Cerdas episode kita kali ini, saya berkesempatan telah bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, Ibu Sensis Siana. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, Mbak Nurul. Baik, dalam keadaan sehat, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Nah, kita ingin mengetahui sendiri ya, Bu. Kita ketahui bersama bahwa saat ini COVID-19 masih berlangsung ya, belum berakhir, tapi pemerintah juga sudah mulai menerapkan yang namanya era new normal, apalagi di sektor pariwisata ini yang sangat terdampak dan sangat merasakannya dalam wabah ini. Dan tentu saja kami ingin tahu nih, Bu, terlebih dahulu tentang perkembangan pariwisata di Kabupaten Karimun sendiri itu seperti apa, Bu? Silahkan. Makasih Mbak Nurul. Sebagaimana kita maklumi bersama ya, bahwa untuk adanya tamu yang luar biasa ini yang merusak seluruh sendi kehidupan dunia yang kita kenal dengan COVID-19 yang sampai hari ini belum ada vaksinnya. Sehingga tidak pernah bermimpi virus ini muncul di muka bumi sehingga seluruh lini menjadi lemah. Dari segi sendi-sendi kehidupan, sektor ekonomi, pariwisata, industri dan lain semuanya jelas berdampak. Khusus untuk pariwisata di Kabupaten Karimun, ya kami melihat bahwa hampir 500 lebih pegawai karyawan daripada hotel, wisma itu mengalami yang ada di PHK, ada yang dirumahkan, ada hotel yang masih buka, ada yang sudah tutup. Mengingat ya itu tadi, karena perkembangan sendi ekonominya lemah, akhirnya tamu yang datang ke Karimun dan menginap, khususnya di perhotelan, ya jelas tidak ada. Karena kita melihat bahwa COVID-19 ini membuat wabah sehingga pemerintah secara nasional membuat suatu kebijakan dengan lockdown-nya, dengan PSBB-nya dan lain sebagainya. Jadi masing-masing kabupaten, kota, provinsi secara nasional itu mempunyai variasi untuk membuat kebijakan yang intinya semuanya melindungi warga masyarakat untuk kiranya tidak bisa berkembang lebih seenak-enaknya virus ini di muka bumi ini. Nah, untuk itu dengan keluarnya new normal ini, bahwa kita tidak bisa berdiam diri selama-lamanya kan, karena kita perlu kehidupan, perlu sesuatu yang menunjang kehidupan dunia akhirat, perlu makan, perlu sekolah, perlu semuanya. Nah, sehingga pemerintah membuat konsep new normal, artinya bukan kita ini sudah normal, kita belum normal, kita masih di luar kenormalan sebenarnya. Nah, tapi kita beradaptasi dengan si COVID-19 ini. Bagaimana bisa eksis dengan menggunakan rambu-rambu yang mana ditetapkan. Seperti tadi ya, seperti memakai masker, cuci tangan, lalu kita membuat jarak di antara kita di dalam kerumunan. Nah, itu catatan-catatan yang penting yang harus wajib dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh warga bangsa Indonesia nih, apalagi Karimun ya, untuk menghidupkan kita tidak diam, tapi protokol ini tetap kita jalani sehingga sendi-sendi kehidupan yang kita jalani selama ini sebelum COVID itu normal kembali. Nah, tadi Ibu berbicara tentang hotel-hotel, tempat penginapan yang banyak tutup ya, yang mem-PHK karyawannya. Tapi kalau misalnya tempat-tempat wisata, Bu, seperti pantai mungkin bagaimana, Bu? Nah, itu juga. Jadi kalau dilihat secara umum pariwisata kan luas ya. Ada wisata alam, wisata cagar budayanya, wisata budayanya, ada wisata pantai dan sebagainya. Memang apalagi
kawasan pantai yang kita selama ini disuruh diam di rumah, Benar. ya bakalan nggak ada yang datang ya. Nah, tapi dengan new normal ini kami sudah mencoba untuk mensosialisasikan mereka sekarang diberikan peluang untuk boleh buka. Oke. Kemarin kita rapat bersama Bapak Bupati sebagai gugus kerja, Ketua Gugus Kerja Kabupaten Karimun, meminta kepada kita tempat-tempat wisata bolehlah kita buka secara bertahap, tapi nggak sekaligus ya. Kerannya dibuka seluas-luasnya, tidak. Seperti misalnya mases, karaoke, diskotik, hiburan gitu-gitu tuh masih belum bisa lah, belum bisa kita berikan untuk buka lah. Kita buka yang sifatnya orang ramai tapi di luar alam terbuka. Sehingga keseimbangan lingkungan matahari itu jadi ada ya. Jadi COVID itu katanya kalau yang udara panas katanya tidak bisa berkembang selalu kencang ya. Kalau tertutup dingin, lembab, nah itu katanya cepat katanya. Nah, jadi untuk pantai wisata kita sudah melakukan strategi, artinya melakukan koordinasi kepada pemilik usaha, pelaku usaha, pengelola pantai yang ada di sini. Jadi kemarin kami sudah melakukan terintegrasi antara pemilik, kepala desanya, mungkin di desa itu berada, camat, lalu pihak keamanan, Kapolsek, dan Ramil, itu secara integrasi kita melakukan koordinasi kepada pemilik, tolonglah kalian buka tapi dengan catatan protokol COVID-19. Nah itu harus dilakukan. Jadi sebelum pengunjung datang disiapkan pemeriksa suhunya, cuci tangannya, lalu menjaga jarak. Lalu fasilitas yang ada di situ semua didisinfektan. Lalu para pedagang harus pakai masker. Jadi segala fasilitas yang ada di pantai kita tertibkan. Oke, baik, kita akan lanjut obrolan kita yang sangat menarik. Kita ketahui perkembangan pariwisata di Kabupaten Karimun khususnya bersama Ibu Sensisiana, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Nanti kita akan kembali bersama lagi. Pemirsa TV Kepri, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa, menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni, mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik, kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. Profil pendidikan hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik. Seputar Kepulauan Riau, Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Anda masih bersama kami pemirsa di Bincang Cerdas dan masih bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, Ibu Sensisiana. Nah, Ibu, tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana tempat wisata, hotel-hotel sudah bertahap dibuka, dan untuk pelakunya sendiri, pemilik-pemilik hotel, pemilik-pemilik tempat wisatanya sendiri, sejauh ini menurut Ibu apakah memang sudah siap nih Bu untuk mulai kembali membuka tempat mereka di new normal ini? Terima kasih Bu Nurul. Alhamdulillah kemarin tanggal 29 hari Senin saya mengumpulkan seluruh pelaku usaha bidang perhotelan melalui PHRI. Nah, di forum ini kami memberikan arahan sekaligus mensosialisasi bersama Dinas Kesehatan pelaku-pelaku pemilik hotel dan hiburan lainnya itu
kami sosialisasikan sesuai dengan protokol COVID-19 ini. Alhamdulillah kami pun mensimulasi, kita bikin video singkat sesuai dengan protokol COVID-19, ini kita tayangkan. Nah inilah yang benar ketika persiapan internal mereka, mempersiapkan disinfektan di ruang lobi, kemudian restoran, di kamar, lalu lift ya yang selalu dipegang gitu ya. Kemudian SDM-nya, karyawan hotelnya itu diyakinkan dia harus sehat. Ada sebagian hotel tuh malah melakukan rapid test. Nah, terus setelah pelengkap internal mereka tuh siap, terus bagaimana cara menerima tamu. Jadi kita simulasikan tamu datang, dia check in itu harus berjarak. Sebelum masuk hotel suhunya dicek dulu, lalu cuci tangan, masuk check in dan masuk lift itu pun sudah kita beri tanda-tanda juga mana yang boleh mereka injak, lalu arah kemana wajahnya. Itu udah kita buat simulasinya. Iya, nggak boleh berhadapan, harus belakang membelakangi. Terus masuk kamar, kemudian ke restoran, si waiternya juga harus lengkap dengan dengan sarung tangan ya, dengan segalanya. Satu biasanya 4 jadi 2, dari 6 menjadi 3. Kemudian OB bagian cleaning service-nya juga harus berpakaian lengkap menggunakan seperti APD lah ya, tapi khusus untuk ketika dia disinfektan dengan sepatunya, dengan pelindung wajah. Nah itu saat itu kita simulasikan. Nah seperti inilah sebenarnya yang baik. Kalau kita punya teknologi lebih bagus, memang kita tidak menyentuh lagi ya. Seperti lift, mungkin cuci tangan, kita sensor gini kan tangan dah, sekarang kan masih tekan. Lift nggak perlu diinjak gitu lagi, perlu dengan diinjaknya udah terbuka sendiri misalnya gitu ya. Nah jadi memang untuk teknologi kan juga kemampuan si pemilik berkaitan dengan biaya ya. Karena dengan kondisi yang tak tahu tiba-tiba seperti ini, bagaimana mereka membuat sesuatu yang lebih baik karena perlu biaya. Sementara sekarang mereka dalam keadaan down gitu ya, biaya operasional keluar, listrik minimal, air dan lain sebagainya. Oke lah, pegawainya mungkin dirumahkan atau di-shift-kan bagaimana. Sementara pendapatannya kurang. Tidak ada keluar. Malah kemarin rapat, kami hari ini Bu ada 2 cuman, kamar 70, yang isi cuma 2. Kami sekarang ada segini Bu, ya inilah yang kita hadapi yang harus bersabar. Pemerintah nggak bisa buat apa-apa, cuman kita membuat kepatuhan dari diri sendiri. Bagaimana lokal kita ini Karimun zonanya kita pertahankan hijau. Karena kalau kita nggak pertahankan, orang mau datang sini sebagus apapun yang kita buat, tapi dengan berita, oh Karimun merah, kuning, nggak akan bakal datang. Berpikir lagi begitu. Saya pun mungkin kalau ada, Bu ini ada gratis nih Bu, tapi kalau itu merah, mungkin aku nggak akan datang juga ya kan. Nah, seperti itulah. Jadi apalagi sekarang proses menuju sesuatu, menuju tempat, katakanlah dari Karimun mau ke Batam, syaratnya harus ada surat keterangan minimal dari kesehatan ya. Kalau mau ke Jakarta harus rapid, ya katanya 400-an, 350. Mau ke Jakarta dan mau kemana pakai PCR. Jadi masing-masing orang kan nih udah masing-masing punya kebijakan masing-masing untuk menjaga warganya. Nah jadi kami dengan para pemilik kami harapkan ya bersiap-siap lah menjelang kita di kondisi hijau, tetangga kita hijau, nasional hijau, para pemilik sudah bersiap-siap, mungkin juga kesempatan merenovasi barangkali ya. Yang jelek diberbaguskan, diganti suasananya, barangkali yang punya modal ya. Spraynya mungkin diganti yang baru, handuk diganti yang baru. Itu kan strategi pemilik lah. Menjelang kondisi ini normal, kalau dia punya modal yang lebih. Tapi kalau nggak punya modal lebih ya tetap juga mempertahankan yang ada, lalu memoles yang mungkin harus menarik. berjuang ya, lah, berjuang, lalu ya minimal himbauan-himbauan di hotel, di lobi, bikin banner misalnya ya. Jangan lupa ini, mengingat-ingatkan. Saya rasa inilah yang kami lakukan kepada pemilik hotel melalui PHRI. Jadi komunikasi kami tetap terjaga lah. Memang mereka udah tahu sih semua, tapi untuk lebih ditekankan, lebih dipahami, kita membawa dari kesehatan, dokter untuk menjelaskan. Karena kalau dijelaskan dengan lebih yang ahli, kan lebih yakin. Tapi kalau di media, kadang-kadang persepsi, pengertian kita kan berbeda-beda ya.
Jadi kalau ada lebih menjelaskan, ini lebih meresap gitu. Biar tidak ada salah komunikasi. Iya ya, Bu, ya. gitu. Jadi tidak salah jalan ketika melakukan operasional dengan kondisi yang sekarang ini sesuai dengan protap yang ada gitu. Oke. Nah, setelah disosialisasikan kepada para pelaku wisata tadi, Bu, hotel, ya, tempat-tempat wisata. Nah, kemudian setelah mereka menerapkannya, apakah nanti dari pihak Dinas Pariwisata sendiri nanti akan ada pantauan-pantauan ke lapangan? Ya itu insya Allah ya pastilah. Karena sesuatu sekarang dalam keadaan sosialisasi, lalu penerapan, lalu evaluasi. Ya itu pasti kami akan lakukan. Kalau misalnya untuk mungkin Bu, bisa jadi misalnya di lapangan ada dari pihak yang memantau adanya pelaku wisata yang melanggar protokol kesehatan yang sudah harusnya diterapkan begitu ya, apa Bu tindakan yang akan diambil? Ya kita paling menekan kembali karena kita belum punya juga nih peraturan Bupati tentang sanksi terhadap pelanggar. Terutama dalam beradaptasi dengan new normal ini. Memang dalam proses penyusunan. Memang kalau menurut saya untuk pengawasan ini memang perlu tim terpadu lah kalau menurut saya. Karena kalau dilakukan oleh satu instansi aja tidak didampingi dengan aparat, itu kayaknya agak lemah gitu ya. Tapi kalau beda ya aura sipil dengan auranya TNI barangkali ya, pihak keamanan. Kalau terintegrasi sepertinya lebih baik menurut saya gitu. Oke, baik. Berarti perlunya kerjasama di sini Iya, Bu, ya, berbagai instansi ya. Betul. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di Bincang Cerdas pemirsa. Anda tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Cerdas dan masih bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, Ibu Sensi Siana. Dan kita sudah banyak sekali mengobrol bersama Ibu terkait dengan pariwisata di Kabupaten Karimun yang sudah mulai diterapkan saat ini di era fase new normal, pemirsa. Dan kami juga ingin mengetahui nih Bu, mengenai adakah target kunjungan yang ditetapkan nih Bu ketika semua sektor pariwisata dipulihkan secara bertahap ini? Oh iya, ini kalau bicara target emang agak sulit memprediksi kondisi yang tidak normal ini ya. Tapi kita bermimpi, bukan bermimpi ya, ingin lagi lah seperti yang sebelum terjadinya COVID ini. Memang Kepri ini terbesar penyumbang sektor pariwisata ya, setelah Bali itu adalah Kepri. Iya. Di Kepri yang penyumbang itu salah satu Karimun. Karimun ini nomor 4 lah. Nomor 1 Batam, 2 Bintan, 3 Tanjung Pinang, 4-nya Karimun. Memang harapan kami ya jelaslah pasti dengan jika kondisi ini nyaman dengan catatan sudah ada vaksin yang ditemukan, ini mungkin bisa mimpi untuk dapat target. Tapi kalau seandainya sepanjang belum ditemukannya vaksin, ini agak sulit kita memprediksi. Karena kalau menurut kesehatan, ini virusnya nih timbulnya udah mempunyai variasi-variasi apa? Ada fase kedua lah istilahnya, fase berikutnya. Karena perkembangnya virus itu katanya sesuai dengan lingkungan yang ada.
musim yang ada. Nah, jadi katanya lagi ada yang bisa bertahan 8 jam di udara. Kabarnya begitu Nah, ya. gitu kan. Jadi dengan kondisi-kondisi informasi-informasi ini, lah ini kan membuat semua manusia barangkali untuk beraktivitas secara energik kan tidak sekencang yang kita mau. Iya. Pasti terbata-bata. Cari dulu nih, saya mau pergi ke tempat A. Gimana tuh informasinya, kondisinya di sana? Lalu kalau ke sana naik apa? Iya. Naik pesawat syaratnya apa? Ini itu. Ini kan akses aja, dari aksesnya kita sudah panjang. Menempuh dengan biaya. Kita mau ke Jakarta aja kalau nggak penting sekali saja nggak mungkin. Karena biaya PCR-nya berapa, biaya ininya berapa. Dan kenyamanan pun belum yakin kita. Kiri kanan lihat, katanya memang di pesawat tuh udah Bersih. rapid test semua dah. Tapi hati kita kan nggak tenang. Nah, jadi kondisi-kondisi ini kalau saya agak sulit memprediksi, mengingat apalagi Karimun Singapura, Karimun Malaysia belum dibuka sampai saat ini, masih disatukan di Batam ya. Nah, siapa yang mau datang? Kecuali orang mungkin yang mau bekerja, mau ya bisnis kali ya. Tapi kalau untuk bersenang-senang, saya pikir orang belum begitu inilah membuka diri untuk mendatangi sebuah kota. Sebagus apapun yang kita buat. Sejauh ini hanya untuk keperluan yang benar-benar mendesak. Benar begitu mendesak, ya, Bu, ya? mungkin dalam tugas mungkin yang sangat penting. Karena kalau nggak kita lakukan, seakan-akan mengakibatkan orang banyak terdampak misalnya, atau mati kali ya. Jadi harus kita lakukan. Jadi kita harus pilih yang mana. Oh oke, kita yang lakukan supaya menyelamatkan umat semuanya. Jadi ada pilihan-pilihan gitu kan. Tapi kalau untuk bersenang-senang, untuk begini gitu, saya pikir orang akan berpikir 2 kali lah. Nah, jadi kalau memprediksi, saya sulit untuk memprediksi. Tapi harapan kami, kita ketika normal dengan catatan vaksinnya udah ketemu, kita akan bangkit kembali sebagaimana prestasi yang sudah diraih oleh Kepri, penyumbang terbesar di Indonesia nomor 2, lebih kurang 2.500.000 ya wisatawan yang datang. Nah, ini kami penyumbang nomor 4 untuk di Kepri. Gitu. Baiklah, berarti dijalankan aja dulu ya, Bu. Ya, kita jalani dengan sabar, tenang, tetap bekerja dengan peraturan yang ada, kemudian optimis. Benar. Kalau kita tetap down, semakin rusak, daya tahan tubuh kita pun turun, adrenalin kita juga turun, sehingga tidak produksi, akhirnya apa? Sakit, tidak makan, dan yang sebagainya. Ya kan? Nah, itu di posisi kita, belum lagi yang level menengah, levelnya paling bawah. Serata atas pun udah punya harta melimpah, nggak bisa dimanfaatkan. Nggak bisa di rumah aja, di mana aja. Iya, Kan? benar. Yang menengah, yang paling bawah. Jadi semua terdampak, semua lapisan masyarakat. Oke. Baik, selanjutnya tadi kita sudah banyak berbicara terkait dengan para pelaku usahanya. Nah, kali ini kita ingin tahu, Bu, mengenai kesiapan untuk wisatawan, khususnya mungkin wisatawan mancanegara yang akan datang ke Karimun, begitu. Apa nih, Bu, yang dilakukan dari pihak pemerintah atau khususnya Dinas Pariwisata sendiri? Ya, memang kalau untuk mendatangkan wisatawan mancanegara ini kan tidak terlepas dari regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena ada peraturan yang tenaga asing atau wisatawan luar belum boleh masuk ke suatu daerah tertentu ya. Nah, jadi itu kan menyangkut juga. Kalaupun dibuka pasti ada protapnya. 14 hari harus dikarantina, misalnya kan. Jadi aturan-aturan ini harus kita ikuti juga. Di samping itu kita juga mempublish lah, mungkin wisatawan yang datang ke negara Indonesia harus bersiap-siap seperti ini, sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi kita ikuti peraturan pemerintah. Jadi daerah, apalagi tenaga orang asing ya, itu adalah urusan pemerintah, bukan daerah, karena regulasinya kan dikeluarkan oleh pemerintah. Karena urusan luar negeri ini kan urusan pemerintah. Jadi kita ikuti, kalau pemerintah bilang boleh masuk imigrasi sini ya kita terima, tapi dengan mungkin kita catatannya tetap mengikuti protokol COVID-19. Harus karantina, harus begini, harus begitu, mungkin seperti itu. Nah, jadi kita pun mungkin keluar negeri juga seperti itu ya. Ke Singapura katanya atau ke Malaysia, kita harus karantina 14 hari. Ada berita lagi, ketika kita karantina, kita harus bayar.
kita bayar. Nah, nggak mau negara itu menanggung. Oke. Nah, jadi aturan ini kita tunggulah kalau emang gimana caranya kita tetap mengikuti regulasi yang dikeluarkan pemerintah terhadap wisatawan mancanegara. Kita hotel-hotel kan udah pada siap aja kan, sangat siap. Sedangkan kita di sini yang domestik datang aja tadi, kan ada protokolnya kan. Nah, mereka domestik aja masuk, ada petugas, lalu diarahkan. Kalau ada yang suhunya diarahkan ke puskesmas, itu ada langkah-langkahnya kan. Nah, itu domestik, apalagi luar negeri. Benar. Nah, jadi harus ada regulasi yang jelas sehingga menyelamatkan seluruh umat yang ada tempat mereka berkunjung. Baik. Nah, terlepas dari tempat-tempat pariwisata, kedatangan para wisatawan di Kabupaten Karimun, Bu, kalau untuk upaya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun sendiri nih, Bu, sejauh ini dalam memasuki fase era new normal ini bagaimana? Ya itu tadi saya bilang, kita pendekatan kepada pemilik-pemilik usaha wisata, pemilik hotel, pemilik rekreasi. Nah, ini kita sosialisasikan hal-hal yang harus wajib dia lakukan. Tidak ada tawar-menawar, ini wajib. Jadi dengan membuat spanduk, kita sarankan mereka membuat banner, kemudian mungkin tempat-tempat wisata itu merekam mengingatkan. Misalnya gini kan, para pengunjung supaya jangan lupa memakai masker, selalu cuci tangan, jangan menjaga jarak. Nah, itu kan bisa direkam. Jadi jeda 5 menit tekan lagi. Jadi nggak payah kita ngomong. Jadi sosialisasi di area hiburan atau wisata itu sudah ada sinyal-sinyal pengumuman. Pengumuman kepada pengunjung dipersilakan tidak lupa memakai masker. Baik. Gitu kan dan sebagainya. Baik, Bu, terakhir Bu, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita. Terakhir dari Ibu, himbauan mungkin untuk masyarakat Provinsi Kepri atau khususnya Kabupaten Karimun, silahkan. Oh, makasih Mbak Nurul. Ya, saya menghimbau kepada masyarakat Kepri, khususnya Kabupaten Karimun. Mari, pertama kita bersabar dengan kondisi lingkungan yang semua orang pasti tidak menyadari atau ini tidak akan meminta atau ini datangnya memang dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian bagi kita semua. Benar. Kemudian kedua, mengupdate informasi. Hal-hal apa yang dilakukan oleh masyarakat itu tolong dipatuhi. Jadi hak masyarakat, pemerintah mengawasi, himbauan pemerintah tolong ditaati dengan selalu menggunakan masker jika keluar rumah, lalu cuci tangan selalu, kemudian menjaga jarak, tidak selalu di tempat kerumunan yang tidak penting. Kalau tidak penting ya di rumah saja. Saya rasa itu. Terima kasih Bu, Ibu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, Ibu Sensi Siana, atas kebersamaannya bersama kami berbagi informasi terkait dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Karimun, khususnya di era new normal saat ini. Baik, terima kasih juga untuk Anda pemirsa TV Kepri yang sudah setia bersama kami. Saya Nurul Batista Putri beserta kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri.